Sesaat lagi kami akan hadirkan pembelajaran Al-Quran bersama para asatidz dari PPTQ, Pusat Pembinaan Tilawatil Quran, dengan tema seputar tartil, tajwid, tilawah, tahsin, dan naghom dalam ngaji di RRI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar Pro 1 RRI Malang, kembali lagi bersama kami dalam program Ngaji di RRI dengan saya Leni Rizky Amalia. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan belajar bersama. Kita akan lanjutkan belajar membaca Al-Quran dengan tartil dan dengan tajwid yang benar. Beberapa pertemuan yang lalu kita sudah belajar membaca tartil dengan irama nahawan. Ya. Untuk saat ini kita akan lanjutkan belajar membaca tartilul Quran dengan irama ros. Ya. Irama rosta ini dikenal dengan irama yang sangat lincah, sederhana namun lincah dan ceria. Biasanya seringnya dipakai untuk metode-metode pembelajaran Al-Quran, itu seringnya memakai irama rosta. Karena yang pertama itu ceria, identik dengan dunia anak-anak yang sangat ceria. Kemudian yang kedua, nada-nadanya itu sederhana, kemudian yang mudah diingat, dan yang ketiga gampang dihafalnya. Ya, mari kita baca bersama surah Abasa dengan irama rosta. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا
فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. Kita lanjutkan ke surah At-Takwir. Bismillahirrahmanirrahim. Idza asy-syamsu kuwirat wa idza an-nujumu kadarat wa idza al-jibalu suyirat wa idza al-'isharu 'uttilat wa idza al-wuhushu hushirat wa idza al-biharu sujjirat wa idza an-nufusu zuwijat wa idza al-maw'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat wa idza as-suhufu nushirat wa idza as-samaa'u kushitat wa idza al-jahimu su'irat wa idza al-jannatu uzlifat alimat nafsum ma ahdarat fala uqsimu bil khunnas al-jawaril kunnas wal-layli idza as'as was-subhi idza tanaffas innahu laqawlu rasulin karim ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا
أن يشاء الله رب العالمين. صدق الله العظيم. Saudara pendengar yang dirahmati Allah, demikian tadi contoh tartil Al-Quran, surah Abasa dan At-Takwir dengan menggunakan irama rosta. Irama rosta juga salah satu dari 7 irama dalam ilmu seni membaca Al-Quran. Tempo bacaan dengan irama rosta bisa lebih cepat daripada tempo-tempo yang lainnya. Dan apabila disederhanakan, tempo ini bisa disederhanakan menjadi 3 nada atau bahkan 2 nada. Biasanya untuk anak-anak belajarnya bisa cukup dengan 2 nada saja. Contoh, la 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 la. Kalau diperhatikan dalam ta'awud dan basmalah menjadi nada naik dan turun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Demikian tadi contoh iramanya. Untuk materi pembelajaran tajwid atau hukum nun sukun dan tanwin, pastikan selalu bersama kami. Saya akan segera kembali sesaat lagi. Ngaji di RRI. Masih bersama saya, Leli Rizky Amalia, dalam program Ngaji di RRI. Saudara pendengar Pro 1 RRI Malang, kita akan lanjutkan bersama belajar ilmu tajwid, khususnya nun sukun dan tanwin, atau hukum nun sukun dan tanwin. Kita sudah belajar bacaan izhar, kemudian idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, dan iklab. Pada kesempatan ini, mari kita lanjutkan belajar hukum nun sukun dan tanwin, yakni bacaan ikhfa. Ya. Kalau huruf hijaiyah totalnya ada 28, ya. Kemudian kita kurangi dengan huruf izhar. Huruf izhar ada 6. Kemudian huruf idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah juga ada 6, maka 12. Kemudian bacaan iklab ada 1 huruf. Maka sisanya adalah huruf ikhfa. Ya. Sisanya dari beberapa bacaan tadi itu adalah huruf-huruf ikhfa. Ikhfa dalam bahasa berarti samar, ya. Bagaimana bacaan ikhfa hakiki? Ikhfa hakiki terjadi apabila kita menemukan nun sukun atau tanwin bertemu kurang lebih sebanyak 15 huruf dalam Al-Quran, dalam huruf hijaiyah, ya. Selain dari huruf-hurufnya izhar, huruf-hurufnya idgham, huruf-hurufnya iklab, maka sisanya itu adalah, sisa huruf hijaiyah tersebut adalah huruf-hurufnya ikhfa. Bagaimana cara kita membaca bacaan ikhfa? Adalah dengan samar. Ya. Pada prakteknya adalah sebagai berikut. Ya, kita sebutkan dulu huruf-huruf ikhfa ada 15, yakni apa? Ta, sa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sod, bod, to, fa, kaf, za, dan qaf. Ya. Banyak sekali huruf ikhfa, tidak perlu susah-susah dihafal. Caranya yang praktis adalah cukup menghafal hukum nun sukun tanwin sebelumnya, maka sisa hurufnya adalah punyanya ikhfa. Coba perhatikan bacaan berikut. Yang pertama huruf ikhfa adalah ta. Ya, ada 15 ya, cukup ya. Cukup banyak sekali maksudnya. Yang pertama adalah huruf ta. Ya, nun sukun bertemu ta. Kali ini kita coba mengamati tanwin bertemu ta dulu, ya. Pada kalimah jannatin tajri. Jannatin tajri. Ya. Perhatikan pada huruf ta
ada harokat tanwin atau kasratain, kemudian diikuti dengan huruf ta. Maka kita membacanya harus samar atau bersiap-siap ya. Sederhananya atau prakteknya kita bisa menyampaikan kepada anak-anak apabila kita ngajar anak-anak begitu, menyamarkan bacaan ya, atau bersiap-siap membaca huruf berikutnya. Contoh, jannatin tajri ya, menyamarkan huruf ta yang kedua dan disertai dengan dengung atau menahan selama satu alif atau dua harokat. Saya ulangi, jannatin tajri. Jadi pada bacaan ikhfa ini tidak boleh terdengar sangat jelas pada huruf yang kedua. Namanya juga bacaan ikhfa atau samar, maka kita harus menyamarkan. Jannatin tajri. Coba bedakan saya membaca jannatin tajri dengan jannatin tajri. Maka bacaan ikhfa yang dianjurkan adalah yang kedua. Ya. Lidah kita sudah bersiap-siap untuk membaca huruf ta yang kedua. Seperti itu. Yang kedua adalah huruf jim. Pada contoh kalimat tersebut, kalimat ini ada anjainakum. Ada nun sukun bertemu jim. Bagaimana cara membacanya? Lidah kita sudah dipersiapkan untuk membaca huruf jim. Contoh, anjainakum. Yang salah ketika lidah kita masih melafalkan dengan jelas bunyi nun sukun, bunyi bacaan nun sukun. Contoh, anjainakum, anjainakum. Coba saudara pendengar bisa mempraktekkan dari rumah. Coba lidahnya dirasakan ketika kita membacakan sempurna nun sukun, maka kita lafalkannya dengan begini, anjainakum. Namun yang betul adalah kita bacanya dengan ikhfa. Langsung menyamarkan huruf nun menjadi persiapan ke huruf jim. Menjadi bagaimana? Anjainakum, anjainakum, anjainakum. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan itu bisa diganti dengan bunyi huruf ny ya. Ny itu en ya, ny. Jadi anjainakum. Selanjutnya coba kita praktekkan bacaan ikhfa pada huruf zal. Pada huruf zal di sini ada kalimat sawaban zalika. Sawaban dan zalika. Maka yang harus kita lafalkan adalah kita harus bersiap-siap untuk membaca zal. Coba praktekkan dari rumah masing-masing. Azza, azza, azza ya'udzu azzan, azza. Nah, lidah kita ketika mau membaca za, itulah yang kita hadirkan pada bacaan ikhfa. Sawaban, perhatikan lidah saya. Sawaban zalika. Bacaan yang salah adalah ketika membaca sawaban zalika, harokat fathatainnya tampak jelas. Sawaban zalika. Walaupun ditahan, tapi cara membaca ban di sana karena bertemu dengan zal itu kurang tepat. Ya, karena terlalu jelas. Padahal pada bacaan ini kita harus membacanya dengan ikhfa. Sawaban zalika. Coba bedakan ya. Yang kurang tepat adalah seperti ini. Sawaban zalika. Memperjelas bacaan tanwinnya. Yang tepat adalah menyamarkan. Sawaban zalika. Mari kita baca bersama. Sawaban zalika. Sekali lagi. Sawaban zalika. Seperti itu ya.
Baik, baru 3 huruf. Huruf yang keempat adalah sin. Ketika ada nun sukun bertemu dengan sin, kita sudah bersiap-siap lidahnya untuk membaca atau melafalkan huruf sin. Pada kata min dan sijilin. Min, sijilin. Ya, coba kita siap-siap lidahnya untuk membaca, melafalkan huruf sin. Min sijilin. Ya, bersama-sama. Min sijilin. Min sijilin. Baik. Berikutnya adalah huruf shad. Huruf shad. Perhatikan pada kata rijalun shadaku. Rijalun shadaku. Di atasnya huruf lam ada dhammatain bertemu dengan huruf shad, maka kita harus menyamarkan tanwinnya untuk bersiap membaca huruf shad. Seperti ini. Rijalun shadaku. Ya. Sudah siap-siap melafalkan shad. Rijalun shadaku. Rijalun shadaku. Ya. Kita lanjutkan pada huruf sa. Ya, sa. Coba tirukan. Assa ya ussu assan. Assa ya ussu assan. Nah, posisikan lidahnya dengan betul, dengan tepat, sesuai dengan makhrajnya huruf sa, yaitu di ujung lidah menyentuh ujung gigi bagian atas. Assa, sa, sa, gitu ya. Bagaimana cara kita membaca ikhfa ketika ada tanwin bertemu sa? Maka sama, yakni lidah kita sudah harus bersiap membaca huruf sa. Pada kata syihabun saqibun. Syihabun saqibun. Syihabun saqibun. Silakan ditirukan bersama. Syihabun sabiqun. Sekali lagi. Syihabun sabiqun. Ya. Untuk selanjutnya adalah huruf dal. Ada beberapa huruf yang tidak tampak jelas. Maksudnya adalah perbedaannya antara membaca nun sukun dan huruf berikutnya itu agak mudah. Jadi bersiap-siap lidahnya itu tidak terlalu butuh effort yang besar begitu ya. Jadi contohnya pada huruf dal ini. Misalnya ada nun sukun bertemu dengan huruf dal. Coba adda, mandassaha. Tirukan. Mandassaha. Bersama. Mandassaha. Mandassaha. Selanjutnya huruf zai. Tanwin bertemu zai. Perhatikan pada kata yauma idzin zurqan. Kita wakafkan saja ya. Kita tidak wakafkan zurqan, baca begitu ya. Yauma idzin zurqan. Maka membacanya harus bersiap ke huruf zai. Seperti ini. Yauma idzin zurqan. Silakan ditirukan. Yauma idzin zurqan. Sekali lagi. Yauma idzin zurqan. Ya. Tampak beda sekali dengan saya membaca yang kurang tepat begini. Yauma idzin zurqan. Beda tidak dengan yang ini? Yauma idzin zurqan. Yang kedua yang lebih tepat. Bacaan ikhfa. Huruf yang ke-9 adalah shin. Ya. Shin ini itu nanti kedengarannya seperti ketika bertemu dengan huruf jim. Yaitu menjadi bunyi huruf ny, n, ya. Perhatikan pada kata linafsin syai'ah. Linafsin syai'ah. Syai'an ya. Linafsin syai'an. Linafsin syai'an. Seperti itu ya. Kita masuk ke huruf ke-10 yaitu huruf dhad.
Nah, itu juga ini butuh usaha yang keras ya, karena harus memposisikan lidah kita untuk melafalkan huruf dot. Allah, ya. Huruf dot ini makhrajnya adalah di langit-langit atau di geraham atas, kanan atau kiri. Dan dia memanjang. Atau istilah tajwidnya itu adalah istitolah. Lidah kita memanjang di geraham atas bagian kanan atau bagian kiri, masing-masing orang berbeda ya, tergantung nyamannya dan tepatnya di mana. Ya, yang penting tetap memanjang di geraham atas kanan atau kiri. Allah. Coba. Allah. Allah ya Allah Allahn. Nah, maka ditata dulu ya lidahnya untuk melafalkan dot. Pada kata qauman dhalin, qauman dan dhalin kita dengungkan dulu. Qauman, ya lidahnya begitu. Qauman dhalina. Nah, mari kita baca bersama. Qauman dhalina. Sekali lagi. Qauman dhalina. Ya, demikian. Ya. 5 huruf lagi. Ya, masih semangat ya, jangan beranjak dulu karena masih ada 5 huruf lagi. Karena huruf ikhfa ini yang paling banyak. Sisa dari bacaan-bacaan sebelumnya ada 15. Sisa 5, apa huruf ikhfa selanjutnya adalah to. Ya. Huruf to, ketika ada nun sukun bertemu dengan to, maka sama, bersiap-siap melafalkan to. Contoh, yantiquna, yantiquna, yantiquna. Selanjutnya adalah huruf fa. Nah, ini agak seperti lebih tampak ini ya fa-nya ya. Jadi bibir kita harus bersiap membaca fa. Affa. Nah, posisi bibirnya ada seperti ini. Aff, ya, affa. Coba perhatikan umyun dan fahum. Kita baca ikhfa. Umyun fahum. Giginya keluar ya, tapi jangan terlalu keluar. Hanya sebatas ketika kita mau membaca fa seperti apa, maka itulah cara membaca ikhfa-nya. Umyun fahum. Umyun fahum. Ya. Umyun fahum. Saudara pendengar bisa sambil membawa kaca nanti kalau misalnya belajar tajwid atau belajar makharijul huruf maupun ahkamul huruf, itu untuk melihat kurang tepat atau belum tepat atau sudah tepat, itu pakai kaca. Oh, bibirnya masih belum tepat, maka silakan disempurnakan seperti itu. Huruf fa, umyun fahum. Huruf kaf, ini nanti bunyinya menjadi huruf ang, ya. Contoh pada kata nasiyatin kazibatin, maka menjadi huruf ang, menjadi bunyi ang. Nasiyatin kazibatin, nasiyatin kazibatin, nasiyatin kazibatin. Seperti itu. 2 huruf berikutnya adalah huruf dha dan qaf. Huruf dha, afala yanzurun, afala yanzuruna, afala yanzuruna. Silakan bersama. Afala yanzuruna. Ya. Terakhir adalah huruf qaf. Ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu qaf dan kaf, itu nanti bunyinya menjadi ang sama, ya. Kalau yang menjadi ny atau ny itu adalah huruf bertemu dengan huruf shin dan jim. Kalau yang menjadi bunyi ang itu adalah bertemu kaf dan qaf. Yang bertemu qaf pada kalimah rizqan dan qalu. Maka ketika digabung kita wajib membaca dengan ikhfa. Rizqan qalu. Mari kita tirukan bersama. Rizqan qalu. Terakhir. Rizqan qalu. Baik. Demikian pelajaran tajwid, khususnya bacaan ikhfa pada sore hari ini. Sampai bertemu kembali esok hari, tetap dalam program ngaji di RRI.
Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah mengikuti pembelajaran Al-Quran bersama para asatidz dari PPTQ, Pusat Pembinaan Tilawatil Quran, yang membahas seputar tartil, tajwid, tilawah, tahsin, dan nagom dalam ngaji di RRI.